Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Mitra Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang smartphone Realme X2 Pro. Tapi sebelum lanjut di video kali ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kamu menjadi orang pertama yang lihat video dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke guys, sedikit tentang Realme X2 Pro, di mana handphone ini rilis pada 27 November 2019 dengan dibanderol harga 7,8 jutaan. Ya, terbilang murah dibandingkan dengan handphone yang mempunyai Snapdragon 855 Plus, yaitu Black Shark 2 Pro dengan harga 8 jutaan dan Asus ROG Phone 2 dengan harga 8,5 jutaan. Oke, kita akan membahas kelebihannya dulu saja ya guys. Apa sih sebenarnya kelebihan daripada smartphone ini? Oke, kelebihan yang pertama ialah performanya yang tinggi. Smartphone ini ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus, prosesor yang memiliki kinerja tertinggi saat ini di pasaran Indonesia. Untuk spesifikasi lengkap Snapdragon 855 Plus sendiri adalah CPU octa-core dan GPU Adreno 640. Kombinasi CPU dan GPU tersebut diklaim Qualcomm bisa memberikan kinerja dan grafis yang tinggi untuk keperluan menonton video hingga gaming. Ditambah, Realme X2 Pro ini juga menambahkan dengan pilihan RAM dan memori internal yang besar, yaitu RAM 6GB dengan 64GB, RAM 8 dengan 128GB, dan 12GB dengan 256GB. Smartphone Realme X2 Pro ini banyak digunakan untuk bermain game. Permainan yang dimainkan seperti Mortal Kombat, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Tidak ada kendala sama sekali untuk memainkan game-game itu yang tergolong berat, di mana Realme X2 Pro mampu mempertahankan frame rate saat bermain. Rata-rata frame rate yang bisa didapatkan adalah 45 fps hingga 60 fps. Realme X2 Pro juga dibekali fitur khusus, yaitu teknologi HyperBoost 2.0 yang terdapat pada aplikasi GameSpeak. Fitur ini bisa meningkatkan kenyamanan kita saat bermain. Ada juga fitur silent yang bisa membuat notifikasi pada smartphone tidak muncul dan mengganggu permainan. Kelebihan yang kedua ialah dari segi kameranya. Realme X2 Pro memiliki skema kamera yang sama dengan Realme XT. Realme X2 Pro ini memiliki 4 buah kamera belakang dengan salah satu kamera utamanya beresolusi 64MP plus 13MP optical zoom, 8MP ultrawide, dan 2MP depth. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 16MP. Segi kamera utama 64MP mampu memadatkan piksel foto, sehingga detail dan kualitas foto pun menjadi berkualitas. Dari hasil foto-foto yang saya ambil saat mode ultra 64MP diaktifkan, hasil foto akan terlihat lebih detail. Ketika di zoom, gambar masih bisa dilihat dengan jelas dan noise minimal jika dibandingkan dengan fitur tersebut dinonaktifkan. Hasil foto memiliki karakter yang terang, warna lebih nyata dan terlihat lebih jelas. Warna kulit juga terlihat cerah, tidak pucat. Hasil ini didukung dengan teknologi AL yang bisa memaksimalkan hasil foto. Ditambah fitur Chrome Burst membuat warna gambar jadi lebih nyata. Mode potret pada smartphone ini juga apik, dengan bantuan lensa depth sensor yang beresolusi 2MP. Sensor ini membantu menghasilkan foto dengan efek bokeh yang terlihat halus, memisahkan bagian foreground dan backgroundnya. Hasil maksimal bisa didapat dalam jarak dekat dan kondisi cahaya yang cukup, namun agak sedikit mengganggu efek bokehnya yang tidak menutupi background dengan benar. Hasil foto dalam kondisi cahaya yang cukup memang juaranya. Kameranya mampu menangkap gambar dengan baik. Selanjutnya, kamera Realme X2 Pro juga mendukung pengambilan foto malam. Saat memotret suasana malam, kamera mampu menangkap foto dengan kualitas baik. Kemudian hasil foto ultrawide-nya cukup baik, walaupun resolusi kameranya kecil, hanyalah 8MP. Foto ultrawide Realme X2 Pro tidak meninggalkan distorsi cembung di sudut-sudut fotonya. Hasil foto juga bisa menggunakan fitur Chroma Burst yang berfungsi menghidupkan warna. Walaupun tidak ada lensa makro, tetapi smartphone ini mendukung fitur ultra makro.
Hasilnya lebih baik dibanding dengan Realme X3. Detail gambar yang sulit ditangkap oleh lensa biasanya bisa terlihat jelas. Untuk kamera depannya sendiri, smartphone ini punya kamera 16 megapiksel yang didukung fitur beauty yang mampu menghasilkan foto yang bagus dan jelas. Jadi untuk kelebihan Realme emang bagus di kameranya. Oke, next, kelebihan yang ketiga ialah dari segi layarnya, di mana Realme X2 Pro memiliki ukuran layar 6,5 inci dengan menggunakan layar berbasis Super AMOLED. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz yang bisa membuat animasi di layar lebih halus atau smooth. Di dalam layar juga sudah ada sensor sidik jari yang responnya sudah bagus. Anda juga bisa mengaktifkan fitur keamanan lainnya yaitu face recognition guna membuka kunci smartphone dengan mudah lewat pemindahan wajah. Di bagian depannya masih terdapat notch berbentuk water drop yang menjadi tempat untuk kamera depan. Yang kurang menarik adalah Realme X2 Pro ini juga masih menyisakan banyak bezel di sekeliling layar. Ada pelindung Corning Gorilla Glass 5 yang melindungi bodi depan dan belakang. Sekeliling bodinya sudah menggunakan frame berbahan metal, jadi sangat bagus terhadap goresan tangan dan terasa nyaman saat digenggam. Oke, next, kelebihan yang keempat ialah adanya sistem NFC. Ya, Realme X2 Pro ini sudah mendukung fitur NFC dan yang saya suka itu. Artinya apa? Saya bisa mendeteksi kartu e-money yang ditempel di bagian belakangnya. Sistem NFC ini sangat membantu untuk bertransaksi di era sekarang ini. Oke, next, kelebihan yang kelima adalah di bagian pengisiannya, di mana smartphone ini telah didukung teknologi Super FOOC 50W dengan kabel yang sudah menggunakan USB tipe C. Dengan teknologi Super FOOC itu, baterai dari Realme X2 Pro bisa terisi penuh dari 0% hingga 100% dalam waktu 35 menit saja, guys. Oke, next, kali ini kita akan membahas kekurangannya. Apa sih sebenarnya kekurangan daripada smartphone ini? Oke guys, kekurangan yang pertama pada smartphone ini terletak di baterainya, di mana Realme X2 Pro ini memiliki kapasitas baterainya hanya 4000 mAh saja. Tapi tenang saja, walaupun cuma berkapasitas 4000 mAh, handphone ini nampaknya cukup hemat daya, karena baterainya mampu bertahan sekitar 11 jaman, yang digunakan untuk nonton video, bermain game, akses media sosial, browsing, dan lainnya. Menurut saya pemakaian ini cukup wajar. Oke, next, kekurangan yang kedua dari smartphone ini adalah bagian desainnya yang biasa-biasa saja. Sekilas tampak dari depan, tidak ada yang bisa membedakan antara smartphone Realme XT dan X2 Pro. Memang keduanya mirip, otentik di bagian depannya. Bisa kita lihat di bagian belakangnya, ada modul kamera yang berada di posisi tengah, tersusun secara vertikal. Di sampingnya ada lampu LED flash, dan uniknya adalah penempatan tulisan Realme yang tercetak horizontal, tepat di bawah kanan kamera. Next, kekurangan yang ketiga pada Realme X2 Pro ini adalah belum supportnya jaringan 5G, karena Realme X2 Pro ini hanya support dengan 4G saja, di mana jaringan 5G ini bisa menjadi unggulan-unggulan di smartphone kelas menengah atas di tahun 2020-an ini. Oke guys, jadi kesimpulannya ialah saya menilai si Realme X2 Pro cukup bagus dengan performanya yang tinggi dan juga harganya yang terbilang murah. Namun di beberapa bagian masih ada yang kurang, yaitu di baterai dan juga desainnya sendiri. Sektor kamera bisa dibilang cukup baik, masih oke digunakan sehari-hari. Hasil fotonya juga bagus dan terlihat jelas. Sementara itu, daya tahan baterainya juga cukup baik. Adanya fitur pengisian daya super cepat Super VOC bikin kita bisa melakukan banyak hal yang lebih penting dibanding menunggu baterai ponsel cepat penuh saat diisi. Mungkin itu saja sih kelebihan dan kekurangannya. Intinya smartphone ini cukup bagus dan rekomen untuk dibeli. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tunggu video selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.